Setrap, Pak dosen, setrap. Oke. Lagi aja, Bu. Oke, Dion. Salah Kakak Dion. Sorry, sekarang Pak Dion ya. Bapak dosen kita ya. Oke, saya akan tutup mulut karena ini sesinya Dion. Terus nanti setelah 10 menit, silakan mungkin 5 menit Dion langsung aja lempar ya. Ada pertanyaan gitu ya Dion ya. Nggak usah nunggu saya. Nanti apa-apa kalian langsung ke Pak Dion, jangan keburian. Oke guys? Sip? Silakan Dion. Langsung ya. Thank you. Oke, makasih Bu Rian. Sebentar. Udah kelihatan screen saya? Udah. Oke, teman-teman. Ini hands on ya, santai aja kita. Kalau misalnya dia belum jelas, kecepatan, tanya langsung potong aja, santai. Kayak kita kerja kelompok aja. Jadi pertama, udah ada yang pernah buat akun Trello belum? Aku Ya. buat Ayo, kalau gitu buka aja. Ini ditulis di Google Trello.com. Ini tinggal diklik di sini. Muncul paling atas di sini, Trello.com. Buat dulu di sini. Pakai email binus juga bisa, pakai email pribadi bisa, bebas. email pribadi aman. Aman, bebas kok. Ini Trello ini free. Kalau mau bayar ada beberapa fitur yang free nggak dapat, bisa dapat. Cuma ya cukuplah kita yang free aja. Yo, 1 menit aku tungguin. Daftar dulu, login. Udah login, Cak. Kok malah bengong? Udah aman. Udah Five ya, minutes. yang Setrap, lain. Pak Lagi dosen, handle setrap. kerjaan juga. Harus ada lagi handle kerjaan juga. Setrap, Pak dosen, setrap. Oke. Oke, yang lain gimana? Udah pada login? Sudah. Udah Udah, ya. Mas. Udah, Kak. Nah, kalau udah login, di sini kelihatan di screenku ini. Sebentar. Di screenku ini bisa dilihat di sini. Di sini teman-teman diminta buat board. Board tuh apa sih? Board tuh kayak papan kerja. Kalau ibarat itu apa di tempat kerja tuh kayak papan tempat naro-naro di kerjaan gitu loh. Jadi di sini create new board aja di sini. Ini bisa papan kerja nih teman-teman bisa custom, ada banyak ininya ya, banyak backgroundnya, warna gitu bebas gitu. Aku warna biru deh. Atau gunung aja deh. Board title-nya bebas gitu, kayak kita mau kasih kayak SPM Vicon gitu ya. Nama board title-nya gitu. Visibility ini bisa diatur. Cuma kita klik yang workspace aja sesuai dengan kebutuhan. Terus kalau udah tinggal pencet create. Nah, di sini udah kebuat ininya ya. Udah kebuat ini boardnya. Sesuai dengan tadi tema yang kita pilih. Tuh, gunungnya udah keluar nih di backgroundnya. Sampai sini teman-teman gimana? Udah ada yang sampai step sini? Sudah. Jelas ya? Pak dosen,
Siap. Nah, habis itu, ntar nih kok gini ya. Ntar, udah lama nggak pakai. Wah, ini kayaknya saya butuh ini nih bantuannya teman Call a dosen. friend. Ya, call a friend ini, Oke, teman dosen. call a friend. Siapa mau jadi asdosnya Pak Dion? Ayo. Ayo guys, ayo guys. Oh, enggak, benar kok. Sorry, sorry. Aku yang salah. Oke. Jadi tadi listnya diisi dulu di sini. Jadi list ini nih apa tuh? Ini adalah judul dari kayak tiap kerjaan. Jadi contoh, let's say ini ada listnya, ini ada itu ya, backlog. Backlog itu Sorry Dion. Kita langsung ya. WBS ya, yang planning design itu. Ini kan kalau misal kamu backlog itu kamu akan jatuhnya ke sprint. Backlog, to do list Oke. apa gitu nanti jatuhnya jadi sprint. Kita ke WBS. Jadi WBS itu kalau kamu mau tahu tahapannya apa aja, itu langsung aja mulai dari planning design, apa development gitu kan, sampai closure gitu ya. Maaf Bu, itu saya kurang paham. Maksudnya kayak gimana Bu? Saya kurang paham maksudnya. Kalau di Trello web-based itu yang kayak gimana? eh Kalau WBS itu kan work breakdown structure ya guys ya. Pecahan pekerjaan dari setiap setiap fase atau setiap sprint ya kan. Nah, sebelum kalian memulai sprint itu pasti ada apa? Kamu merencanakan sesuatu kan? Itu disebutnya apa? Untuk buat web-based itu bukannya kita harus buat listnya dulu ya Bu ya? Kayak list-listnya apa aja baru web-based-nya bisa dibuat gitu. Nah, betul. Ya itu yang saya maksud. Kita buat Ya. listnya itu per per Oh, per activity besar dulu. Nah, baru nanti oh, oke, oke, dipecah-pecah gitu oke. loh. Oke, Ya. oke, ya udah. Kalau gitu activity-nya apa ya? Let's say planning kali ya. Let's say ini ada planning, ada design. Kita buat di sini ya, at least. Terus terus habis itu ada testing, ada deploy, Sebelum deployment, testing, apa yang kamu hmm, testing? Desainnya di testing. Development. ya Yes. development, maaf, sorry. Udah, Iqbal ayo, Bal. Astos, Bal. Development, testing, terus deployment ya. Nah, jadi di sini ada list-listnya, terus di list-listnya ada card di sini ya. Jadi card itu adalah list pekerjaan, kayak kita mau ngapain aja gitu. Contoh kita ada rencana testing itu, testing let's say, planning itu planning buat, contohnya apa ya? Eh, bisa kasih ide, Iqbal? Planning Requirement gathering. Meeting dengan user. itu kali ya. Tapi lebih ke ini apa? Eh, Feature kali ya. Kita play-nya lebih ke feature kali, lebih gampang kali ya. Kayak feature A gitu. Feature feature by, let's say kayak gini ya, feature dan feature A, terus di sini ada feature B, feature B. Kok nggak berubah?
feature C. Let's say ini ya, feature A, feature B, feature C. Feature A ini apa sih? Kita bisa mendetailkan feature A ini kayak kebutuhan kerjanya, scope kerjanya apa aja. Gitu ya, kayak yang di 3 constraint itu ada scope. Jadi feature A ini kita bisa kasih description di sini. Misalnya mungkin jangan pakai feature A, kita kasih feature itu kali, feature by gitu kan. Di sini feature by ini by dengan kayak e-wallet dan cash kayak gitu. Contoh description-nya biar semua orang bisa lihat gitu kan. Terus kita bisa kasih member di sini. Kita kasih member di sini kayak timnya kerjain yang ngerjain feature by ini apa aja gitu. Contoh kita tulis Iqbal gitu ya. Ini biasanya membersnya ini harus gimana cara itu membersnya? Kayak contoh ini bisa di apa? Membersnya tuh bisa ke, saya lupa ini membersnya ini biar kedaftarnya harus gimana ya? Harus masuk WordPress dulu ya? Di-add dulu ya? Tapi bisa masukin pakai email. Oh gitu. Oh di invite dulu, oke. Enggak, di Berarti membership sebelumnya itu bisa kok, itu tapi harus kayaknya iya, ketiknya pakai email, alamat email. members Itu bakal lama sih membersnya ya harus untuk di-invite invite dulu. ya. Mungkin di skip aja Dion. Oke. Mm-mm. Karena Membersnya di harus sini kalau udah udah punya ini juga, dia udah ada Trello juga, kalau nggak agak susah. Berarti bikin iya. baru lagi. Mm-mm. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah invite sebelumnya dulu di members ini, invite by via email, nanti nama-nama invite-nya tuh bisa kelihatan sini, membersnya bisa kita assign siapa aja gitu. Ini aku mau assign Aca sama Iqbal. Terus labels di sini bisa dikasih warna ya di sini ya. Labels ini jenis apa? Ini kayak jenis pekerjaan kayak bisa kita kasih nama sendiri. Contoh by ini untuk aplikasi XX gitu. Kayak kan ada feature by gitu kan untuk misalnya bisa ada aplikasi XX sama aplikasi YY gitu kan. Ini untuk aplikasi X kayak gitu. Terus ini yang hijau nih aplikasi Y kita kasih nama. Nah, kita maunya aplikasi X jadi labelnya warna coklat gitu. Terus checklist kayak ini kerjaannya nih apa aja sih untuk di feature by ini kayak pertama itu untuk ada UI-nya, desain UI-nya. Ininya dulu kayak let's say kayak backend programnya. Terus desain UI. Let's say kayak gitu checklistnya. Terus dates-nya ini kita bisa atur waktunya, tenggatnya kapan, mulainya kapan gitu. Start date-nya bisa diatur kayak contoh mulai hari Senin depan, due date-nya hari Jumat gitu, ada 5 hari. Ini kita bisa atur. Terus kita bisa atur reminder di sini kayak one day sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Kita bisa atur di sini. Kalau udah tinggal save aja. Nah, terus di sini ada attachment. Attachment ini kalau kita mau naruh kayak contoh referensi-referensi kayak link, contoh desain, referensi gambar, referensi desain dari aplikasi kompetitor kayak gitu, kita bisa attach di sini linknya. Biar nanti gambarnya bisa dibuka sama yang udah ke-assign membersnya di sini. Nah, kalau udah ini langsung di close aja di sini. Nah, itu kita bisa ulang lagi ke fitur-fitur bawahnya ya. Ada fitur by, ada fitur pay later. Kita bisa ulang ke bawahnya lagi dengan member yang lain-lain di sini. Dates-nya juga kita bisa ulang lagi. Contoh, mungkin pay later lebih lama 2 minggu gitu. Terus checklist-nya juga. Dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi contoh kita kan ada 3 fitur gini ya di sini ya, dengan assign orang yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi nanti orang itu assign-nya itu akan dikerjain sesuai dengan yang sudah di-assign dalam card-nya ini. Contoh di sini Aca ada di fitur by gitu kan.
Sini checklistnya itu adalah back end program sama desain UI gitu. Nah, contoh ini udah sampai mana nih? Kayak backendnya udah selesai belum gitu. Misalnya udah selesai sama Aca nanti bisa dicentang udah 50% kerjaannya gitu kan. Nah, tapi karena belum 100% kita belum bisa masuk ke proses desain nih gitu. Berarti follow up lagi ke Aca sampai desain UI-nya selesai. Oh, udah selesai sama Aca nih desain UI-nya. Berarti masuk ke desain. Di sini desain kita bisa assign orang lagi di sini kerjain apa. Terus di sini kan kita bisa lihat di sini masih planning kan masih ada pay later, masih ada fitur sama fitur C gitu ya. Nah, di sini kita akan prosesnya tuh kita akan terus follow up sesuai dengan bisa nge-tracking di sini dan kita bisa follow up kita bisa berinteraksi di sini dengan kasih komen kayak nanti akan dibalas-balas komennya dengan pembetulan-pembetulan sampai ini kelar dan bisa pindah ke stage berikutnya gitu. Nah, di sini kita bisa post komen di sini ya. Dan nanti teman-teman membersnya bisa membalas komennya di sini. Nah, contoh desain udah selesai, terus masuk ke development, ini masih pay later gitu kan. Nah, di sini kita bisa ngeliat nih kayak, fitur buy udah selesai, udah masuk development nih, tinggal testing sama deployment. Desain juga udah, fitur pay later udah masuk desain. Fitur C-nya nih, kok belum masih di planning aja, ada problem apa nih? Nah, di situ kita bisa nge-tracking pekerjaan kita di board Trello ini. Kita bisa follow up ke member. Jadi kita bisa berinteraksi di sini gitu. Sampai kita follow up proses ini, card ini sampai ke proses development dan finish seperti itu. Jadi ini contohnya 3 aja ya. Jadi kalau di Trello ini biasanya fiturnya tuh lebih ke scope-nya lebih kecil karena cocok untuk agile dan Scrum juga cocok di sini. Biasanya jobnya ini lebih kecil gitu, lebih mikro, jadi kayak banyak banget gitu. Terus kita bisa ngelihat dari pekerjaan ini kayak apa aja yang udah masuk planning, apa aja yang masuk desain, apa aja yang masuk development kayak gitu. Begitu teman-teman, semoga jelas. Misalnya ada pertanyaan, monggo silahkan. Oke, saya sebagai moderator memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya kepada Pak Dion. Silakan. Jelas nggak? Pak Dion. Ya, siapa Silakan, tuh? Farid. Farid. Ini jadi Oh, Farid. biar aku perjelas dulu. Ini yang kalau mau pindah pindah kayak setting lagi pindah board gitu harus di checklist dulu ini, kasih tahu dari tim, kasih tahu ke PM kalau ini udah selesai di checklist baru bisa pindah bagian gitu. Pindah ini maksudnya pindah tasnya ini ya, pindah list ya maksudnya ya. Ya pindah list yang di dalamnya itu loh. Oke. Jadi misalnya mau pindah ini siapa yang mindahin kayak gitu ya. Ya jadi itu bisa pindah siapa aja kan, nggak harus PM gitu. Apa harus PM? Ini kalau nggak salah ada itunya ada akses kontrolnya ya kalau nggak salah ya. Ini cuma saya lupa di sebelah mana gitu ya. Biasanya sih kalau timnya kecil sih interaktif sendiri kayak mindahin gitu sih. Jadi kalau tugasnya PM lebih kayak nge-tracking di sini dan solving problemnya kenapa gitu. Biasanya biasanya timnya mandiri kalau untuk yang pakai Trello gini karena timnya kecil nggak besar. Oke. Siap. Pak dosen nanya Ada dong. lagi teman-teman? Ini kan Ya, ini siap. kan WBS ya. Saya nggak tahu deh kaitannya gimana ya. Kalau misalnya kayak Trello ini lebih
buat Agile kan di Agile tuh kan ada Scrum, di Scrum tuh kan ada Scrum meeting gitu ya. Itu bisa difasilitasin nggak sih di Trello ini? Kalau Trello lebih ke fungsi boardnya sih, kalau Scrum ya sesuai dengan itu biasanya ya offline kayaknya. Jadi kegiatan Scrum meetingnya itu difasilitasinnya di luar sistem ini gitu Iya, ya. ya ini lebih ke boardnya sih. Kalau zaman dulu kan board kayak gini kan biasanya di kantor kan ada gede gitu kan, kayak Ya, kertas pindah-pindah, kita pindah-pindahin gitu kan. Nah ini lebih ke versi digitalnya di Trello ya. oke. Jadi nggak ada fitur untuk mendokumentasikan hasil Scrum meeting gitu ya. Kalau mendokumentasikan mungkin bisa di activity ini sih. Oh, Kayak tentang misalnya bahas tentang ini kan di meeting, entah itu Scrum atau apa kayak gitu. Biasanya sih kalau aku buatnya di sini kayak tanggal berapa, meetingnya hasilnya apa kayak gitu kan. Kayak contoh perubahan ini, deal perubahan ini dijadikan ini kayak gitu. Jadi ada track recordnya di activity-nya di chat ini biasanya. Kayak poin-poin aktivitasnya gitu. Jadi nggak ada itu tuh, nggak ada yang kayak nggak ada apa, karena udah ada bukti poin aktivitas tertulis di situ, jadi ya lebih itulah, lebih less drama kalau dikerjakan gitu. Ada trackingnya. oke oke. Less drama. I like it. Iya. Nggak ada Apalagi drama, nggak project seru, Bu. management. Gak ada drama gak seru ya. Scrum Master kebanyakan ngurusin drama timnya. Ember. PM juga. Nyatanya PM yang berdrama. Saya HRD, Bu, dramanya lebih banyak. Oh aduh, HRD lah. Ampun. Saya bendera putih lah. Oke, ada lagi pertanyaan buat Pak dosen? Kalau enggak, thank you so much Pak dosen. Tapi jangan di close share screen-nya. Oke, Oh, kita iya. big applause dulu. Ada tepuk tangan digital kan ya? Cuman nggak ada suara. Kalau tepuk tangan digital nggak ada suara. Ini nih. Nah, oke. Thank you Pak dosen Dion. Oke, eh di hold dulu, jangan dilepas share screen-nya Dion. Oh iya. Tadi yang Dion bilang itu kan memang papan board ya, cuma jadi makanya saya bilang sebenarnya ini memang lebih tepat buat apa namanya sprint. Memang dia sprint itu kan dari backlog ya. Sebenarnya itu makanya nggak testing, nggak planning, tapi kan sebenarnya dia dari backlog ya kan, to do gitu kan, doing dan review gitu kan. Itu sebenarnya lebih ke situ. Namanya juga papan board ya. Itu lebih kayak Kanban gitu kan. Ya bener kayak si Dion bilang kalau di apalagi pabrik tuh papan tulis yang gede-gede tuh ya, yang segede gaban papan tulisnya tuh dibikin tabelnya gitu kan, bikin post-it tempel tanggal dicatat gitu. Nah itu memang lebih untuk ke kegiatannya, activity-nya. Namanya juga board ya, papan board ya. Cuman kalau ngomongin WBS, kalau misalnya tadi Iqbal tanya minus of meeting di mana? Ya bisa di activity karena memang sebenarnya semuanya maunya jadi satu di situ semua gitu loh. Jangan sampai di luar itu nanti karena kepencet-pencet apapun ada paling nanti jadi attachment. Misal bikin di Word gitu ya, minus of meetingnya nanti jadikan di attachment gitu. Paling kayak gitu. Nah, hubungannya sama WBS gimana? Nah, sebenarnya kan dari planning, design, testing, development, testing, baru deploy itu kan sebenarnya yang diinginkan dalam WBS. Nah, jadi nanti kalau untuk UAS ini sebenarnya konsepnya sama ya. Tinggal kalian ubah kalau planning itu isinya apa. Ini kan si Dion kan dia karena masih terpaku sama papan board ya sprint yang mana makanya dia isi feature A, B, C itu adalah backlog ya kan itu sebenarnya backlognya. Nah cuman kalau misalnya kita ngomongin WBS itu di planning berarti kan planning itu ngapain sih kayak tadi Iqbal bilang di pertama business requirement apa sih yang dibutuhkan sama orang-orang untuk bikin aplikasi ini, requirementnya apa dulu nih, kita mau ngapain, itu kan business requirement ya, ada diskusi, ngobrol sama end user, bla bla bla, itu planning. Terus planningin orangnya, ada berapa timeline-nya, itu semua di planning. Dan kalau udah selesai, desainnya, dikumpulin orangnya, ada workshop dulu, terus ada tektokan, ngobrol-ngobrol, dapatlah blueprint. Itu masuk desain.
Nah, baru dari development deh, baru tuh serahin semua ke ini. Nah, baru dari desain ke development itu baru masuk sebenarnya si Trello ini, si Kanban board ini gitu loh. Yang namanya dari desain sampai deploy itu benar-benar masuk ke dalam si board-boardnya ini tuh. Itu yang namanya sprint. Diulang-ulang ya, sprint 1, sprint 2 sampai sprint terakhir. Cuman karena kita ngomongin WBS, makanya ada tahapannya dulu nih. Ngapain aja sih WBS sampai dia deploy. Nah, itu yang harus kalian tahu. Ya, itu yang harus kalian bikin nanti di UAS. Makanya saya kepingin kalian exercise, nggak usah lama-lama. Ini udah 8.36 juga. 10 menit aja. Kan tadi kan apa yang Dion praktekkan, kalian harusnya tadi udah ngikutin dong ya. Atau terpanas sama penjelasan dia gitu, jadi diem aja gitu ya Cak ya. Jadi nggak praktek ya Cak. Ngeliatin aja gitu ya Cak ya. Diikuti nggak tadi si Dion bikin board, bikin apa, card, bikin list gitu. Diikutin nggak Cak? Yang lain diikutin nggak? Perhatiin Bu, tapi ngikutinnya pas sudah selesai. Oh, perhatiin doang ya. Semoga nggak lupa ya apa yang diajarkan Dion ya. Ingat ya, bikin-bikinnya seperti apa, ingat ya. Oke. Nah, ini lebih kurang yang Dion jelaskan adalah lebih ke activity dalam sprint ya. Nah, saya minta kalian coba bikin WBS sesuai dengan udah judul-judul di card-nya tadi ya, planning, design, testing, itu terbalik ya. Planning, design, development, testing, deploy. Itu kalian pikirin, apa sih isinya planning, apa sih isinya design, ngedesain apa sih? Ngedesain mock-up-nya ya kan, UI-nya, terus apanya fitur apanya gitulah. Terus development tuh yang kalian butuhkan apa, back end-nya, front end atau stack, full stack atau apa, readiness ininya, hardware-nya, license-nya itu difikirkan. Itu yang diminta dalam WBS. Ya, saya kasih waktu 10 menit ya. Sekarang taruhlah 8.40 sampai 8.50. 10 menit aja kalian bikin, ini gampang banget, tinggal klik ya, ketik. Yang penting kalian tahu misal proyeknya tentuin, misal oke, kita bikin proyek itu ya, ojol gitu kan. Udah gampang. Planning ngapain aja sih? Kita mau bikin fitur apa? Nah, itu di planning. Business requirement-nya, ngedesainnya, budgetnya berapa, timeline-nya berapa lama, durasinya dari awal sampai selesai itu kira-kira bikin aplikasi ojol tuh berapa bulan ya, berapa sprint ya gitu. Nah, itu yang dipikirkan. Itu yang didiskusikan. Ya. Saya nggak buka pertanyaan, saya biasanya ada pertanyaan enggak, tapi karena kita ngejar waktu, saya akan langsung buka breakout room. Ya, Dion sekali lagi, thank you so much. Boleh di stop share-nya, Dion. Thank you so much ya Dion ya. Terima kasih Durian, kasih teman-teman. Oke, nanti kayaknya Dion habis ini S2 langsung ngelamar jadi dosen nih. Ya Dion ya.